secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban. Dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Keluarga Arya Daru Pangayunan menanggapi rilis Polda Metro Jaya soal hasil penyelidikan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Meta Bagus, kakak ipar diplomat muda Arya Daru Pangayunan saat ditemui di rumahnya di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pihak keluarga Arya Daru menyatakan seluruh keterangan dan juga data yang dirilis oleh Polda Metro Jaya tidak dapat disimpulkan bahwa almarhum melakukan bunuh diri. Baik istri maupun keluarga besar meyakini Arya Daru adalah sosok yang memiliki semangat hidup dan etos kerja yang tinggi. Menurut Bagus, almarhum semasa hidupnya tidak pernah bercerita mengenai beban kerja yang mengarah atau memicu depresi. Pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Keluarga Arya Daru meminta kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan hingga terungkap peristiwa sebenarnya. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik. Karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Keluarga Arya Daru menghormati dan menghargai proses penyelidikan yang dilakukan polisi. Keluarga berharap proses penyelidikan berlangsung secara cermat, menyeluruh, dan profesional. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Ole. Ini kan pihak keluarga Arya Daru ini tidak puas dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Apakah pihak DPR ini akan mendorong dilakukannya investigasi ulang? Secara pribadi ya, dan tentunya DPR juga bisa memahami soal psikis serta mental keluarga, di mana keluarga dan bahkan bukan hanya keluarga, kita juga DPR meminta supaya ada penyelidikan yang benar kan, supaya hasilnya terang benderang. Di sisi lain, kita juga melihat kinerja Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan transparan, melibatkan berbagai pihak, bahkan ada forensik psikologi kan seperti itu. Nah, artinya bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini terbuka, transparan, tidak ada yang ditutupi. Artinya bahwa informasi ataupun kesimpulan hasil press release Metro Jaya ini juga kita harus terima
dengan baik. Namun demikian, jikalau misalkan ada para pihak yang masih keberatan atas hasil forensik ataupun hasil penyelidikan, Polda Metro Jaya sendiri masih terbuka. Oke, baik. Jikalau para pihak memiliki bukti-bukti Baik, Pak Oleh. lain terkait mengarah kematian kepada Arya ini, ya polisi juga sangat terbuka. Dan bahkan siapapun yang memiliki alat bukti sebagai baik. alamat awal untuk bagaimana Baik, Pak Oleh. kematian Kita Arya sudah ini kan tangkap terbuka, poinnya. artinya bahwa polisi sangat transparan di sini, sehingga ya kami bisa menghormati dan bisa menerima atas apa yang dihasilkan oleh Polda Metro Jaya. Kalau begitu saya mau ke Pak Roni. Pak Roni, bagaimana kemudian seharusnya penanganan terhadap kasus sensitif seperti ini, terutama ketika menyangkut ASN yang bekerja di lembaga yang strategis, ini harus dilakukan, Pak Roni? Ya, untuk penanganan terhadap kasus seperti ini, berdasarkan pengalaman saya ketika masih di Polri, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini sangat mengalami kemajuan yang pesat. Karena melibatkan tidak hanya unsur internal, ya seperti kedokteran forensik di Polri ada kedokteran forensik Polri, tapi Polda Metro Jaya ingin ada yang independen sehingga melibatkan kedokteran forensik dari RSCM. Demikian juga ahli psikologi forensik. Ini sangat maju sekali karena ada ahli psikologi forensik melalui asosiasinya. Dan saya kira ini menjadi perhatian juga bagi instansi pemerintah terutama yang menempatkan atau menugaskan aparatnya melaksanakan tugas di daerah-daerah yang memang memerlukan perhatian dan evaluasi secara psikologi sebagaimana yang disampaikan oleh Asosiasi Psikologi Forensik yang menyampaikan press release-nya bersama-sama Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, ini menjadi edukasi bagi publik dan juga kita semua tentang bagaimana sebuah proses menangani kejadian di mana ada jenazah di dalamnya, itu perlu melakukannya secara cermat sejak awal. Oleh karena itu, pengambil alihan tugas penyidikan oleh Polda Metro Jaya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Polsek Metro Menteng pada awalnya, itu sangat baik. Jadi keputusan yang diambil oleh Kapolda Metro Jaya melalui Direktur Reskrim Umum Polda Metro Jaya ini sangat tepat. Dan apa yang dilakukan dengan sangat transparan ini menjadi sangat terbuka. Dan sampai saat ini Polda Metro Jaya sebagaimana tadi Pak Soleh sampaikan juga masih bersikap terbuka terhadap informasi yang diberikan. Dan tentu Polda Metro Jaya sangat memahami secara psikologis apa yang dialami oleh keluarga dan sangat berempati di dalam menyampaikan press release maupun penyampaian informasi kepada media, kepada publik. Begitu, Mbak Vena. Pak Oleh, ini kan tadi Anda mengatakan mendorong untuk kemudian disiapkan semacam pemantauan kesehatan mental. Apakah nanti DPR ini akan berencana untuk mengusulkan kebijakan nasional terkait perlindungan psikologis dari ASN ini? Sesungguhnya kalau melihat ini saya tadi katakan bahwa ini alarm ya. Bagaimana bahwa pola rekrutmen CPNS tentunya bukan hanya di Kemenlu, di kementerian-kementerian lain, di Pemda-Pemda lain, dimanapun di ASN. Sepertinya ini harus melibatkan ahli psikolog dalam rangka penempatan, penugasan di mana dia akan ditempatkan tadi. Karena memang akhir-akhir ini kan akibat berbagai persoalan tentunya stres ini menjadi sebuah hal yang hampir-hampir di setiap kehidupan.
jangankan di pekerjaan, di Oke. keluarga juga hari ini stres ini sedang melanda, apalagi soal ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, tentu ini juga harus ada lagi-lagi peta jalan untuk bagaimana membuat SOP baru. Sekaligus hari ini adanya teknologi AI, mana-mana Pak yang Oleh. bisa pakai AI, mana-mana yang memerlukan ASN yang tangguh. Salah satu contoh usulannya dari Komisi 1, Pak salah Oleh. satu contoh. Jikalau di situ Pak Oleh. orang diplomat menangani masalah TPPO Aha, misalkan, oke. itu harus diberikan kepada orang yang memiliki mental yang kuat, yang terdidik dan yang terlatih misalkan. Pak Oleh. Kalau misalkan minta perbantuan dari polisi ataupun Baik, TNI, Pak Oleh. ini kan bisa saja. Ini berkaitan juga pertanyaan saya berikutnya, apakah memang ada perlindungan khusus bagi diplomat yang menangani kasus-kasus seperti TPPO tersebut, Pak? Semestinya harus ada. Semestinya harus ada. Tapi implementasinya Harus ada bagaimana, Pak, di perlindungan. kementerian? Kenapa? Tapi implementasinya bagaimana, Pak? Apakah memang sudah ada atau belum ada sampai saat ini? Ya ini saya perlu tanyakan kepada mereka bagaimana SOP perlindungan kepada petugas-petugas khusus seperti TPPO tadi. Kita harus saya belum mengetahui secara spesifik apa saja yang diberikan sebagai antibodi kepada dia. Oke, baik. Nah, kami mungkin di forum akan saya tanyakan seperti itu. Baik, saya mau ke Pak Roni kalau begitu. Pak Roni, apakah memang seharusnya ini ada perlindungan khusus bagi diplomat menangani kasus-kasus seperti TPPO? Pak Roni, Bagaimana? Itu apakah pertanyaannya memang untuk saya ya? Iya, Mbak Vena? untuk Pak Roni, Pak. Seharusnya bagaimana, Pak? Apakah memang harusnya ada perlindungan untuk seperti diplomat begitu untuk menangani kasus-kasus seperti TPPO? Ya, di negara-negara tertentu, diplomat dari Kementerian Luar Negeri yang ada di KBRI atau KJRI kadangkala dibantu oleh atase di luar diplomat Kemlu, misalnya atase kepolisian, ada juga atase tenaga kerja, kalau berkaitan dengan ketenaga kerjaan ada atase hukum. Ya mungkin saja seperti di rumah sakit, ya para dokter itu juga ada dokter ahli psikologi, ya psikologi yang bisa melihat bagaimana dokter-dokter yang bertugas di IGD katakanlah ya mengalami stres, mereka dievaluasi. Ya kalau sedang stres mungkin mereka ditarik untuk istirahat, mendapatkan pendampingan. Nah, mungkin saja para diplomat ini memerlukan ahli-ahli psikologi yang bertugas mungkin di Kementerian Luar Negeri ataupun di kedutaan besar tertentu di luar negeri, di mana ada kasus-kasus yang dihadapi oleh para diplomat itu, terutama kasus-kasus perdagangan orang, kasus-kasus transnasional yang punya ya tekanan-tekanan mental, tekanan psikologi yang sangat tinggi bagi aparatnya yang bertugas di luar negeri. Baik. Terima kasih Demikian, banyak Mbak Vena. Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Roni, terima kasih Pak Oleh sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.